Sekarang rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel, beban itu bisa kita pandang sebagai atau kita lihat besarannya dalam bentuk impedansi atau admitansi. Jadi kalau admitansi ya berarti 1/impedansi. Untuk nilai totalnya, jika dicari adalah admitansi total, ya kita tinggal tambahkan saja. Tapi kalau yang dicari adalah impedansi total, nah kita pakai rumus yang ini, 1/ZT. Sama dengan 1/Z1 ditambah 1/Z2 ditambah 1/Z3 dan seterusnya. Ingat, ini 1/ZT. Ya, jadi kalau udah ketemu, kalau yang ditanya adalah impedansi total, ya dibalikkan lagi. Ya. Contohnya ini ya, untuk impedansi yang hanya terdiri dari 2 paralel saja, ya, 1/ZT itu sama dengan 1/Z1 ditambah 1/Z2. Kemudian kalau kita menjumlahkan pecahan kan kita samakan penyebutnya. Jadi yang ini kita kalikan Z2/Z2, ini kita kalikan Z1/Z1, sehingga penyebutnya menjadi Z1 Z2 dan di atas menjadi Z2 ditambah Z1. Nah, ini 1/ZT sehingga ZT-nya ya ZT-nya akan sama dengan Z1 Z2 dibagi Z1 ditambah Z2. Dan kalau misalkan 3 ya. Nah, kalau 3 ya berarti 1/Z1 ditambah 1/Z2 ditambah 1/Z3 itu sama dengan 1/ZT. Sekali lagi, kalau kita mau menjumlahkan pecahan, penyebutnya disamakan. Biar sama, yang ini dikalikan dengan Z2, Z3, ini Z1, Z3, dan ini Z1, Z2. Sehingga ini menjadi Z2, Z3, ini menjadi Z1, Z3, ini menjadi Z3, Z1, yang atas ditambahkan, yang bawah penyebutnya sama. Jadi, kalau 3 ya Z1, Z2 tambah Z2, Z3 tambah Z3, Z1 per Z1 dikalikan Z2 dikalikan Z3. Kalau yang karena ini belum selesai ya, kalau yang ditanya impedansi, kalau admitansi ya ini admitansi ya. Kalau impedansi ya kita balikkan ya menjadi ZT sama dengan Z1 kali Z2 kali Z3 lagi Z1 Z2 tambah Z2 Z3 tambah Z3 Z1. Oke. Nah, ini contohnya ada satu rangkaian listrik, sumbernya adalah sumber arus bolak-balik, kemudian bebannya resistif 1,67 ohm, yang satu lagi 1,25 ohm, ini dalam bentuk reaktansi kapasitif, jadi belum impedansi ya. Nah, diminta untuk mencari besarannya. Oke. Nah, ini menggunakan admitansi, tapi saya eh, kurang terlalu suka dengan menggunakan admitansi, sehingga saya menggunakan impedansi. Nah, nanti admitansi kita bahas lagi ya. Oke. Ini impedansi untuk R itu sama dengan resistansinya, jadi 1,67 ohm. Nah, impedansi kapasitif, ingat harus ada min J. Ya, jadi kalau kapasitor itu harus ada min J, sehingga kalau ini belum ada minnya, ya, belum ada min J-nya, maka impedansi kapasitifnya adalah min J 1,25. Karena ini paralel, ya kita gunakan rumus paralel mencari impedansi total. 1/Z total sama dengan 1/ZR ditambah 1/ZC. Yang R-nya itu 1/1,67 ini ohm, kemudian ZC-nya 1 ya. Min J. Sekali lagi, kalau kapasitor itu min J ya. Min J 1,25. Ini bagaimana Bu menjumlahkan ini? Ini karena ini bentuknya penjumlahan dan ini adalah pecahan, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah menyamakan penyebut ya. Jadi yang ini saya kalikan dengan min J 125. Yang ini saya kalikan dengan 1,67. Perhatikan di sini ya. Yang di atas ini tidak bisa kita jumlahkan. Kenapa? Ya karena ini tidak ada J-nya, ini ada J-nya. Jadi ini bagian
real, ini bagian imajiner. Berarti yang atas bagaimana ya? Kita tulis saja 1,67 min J 1,25. Nah, yang di bawah itu bisa kita kalikan. Jadi kalau penjumlahan itu harus real dengan real, imajiner dengan imajiner. Tapi kalau perkalian, imajiner boleh dikali dengan real. Imajiner boleh dikali dengan imajiner. Real juga boleh dikali dengan real. Nah, sehingga yang di bawah ini ya sudah saya kalikan saja. 1,67 dikalikan min J 1,25 min 2,0875 J. Ini yang bawah. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah 1/ZT. Nah, berarti kalau ZT-nya kita balik. Ya, ZT-nya berarti ini dibagi dengan ini. Nah, untuk pembagian bilangan kompleks itu lebih enak kalau kita bagi dalam bentuk polar. Sekali lagi, kalau kalkulatornya kalian tidak perlu mengubah-ubah, sudah pinter kalkulatornya, asal kalian bisa makainya, tidak apa-apa, gitu ya. Misalkan kalian di sini kan saya mengubah, gitu ya, mengubah dari 1,67 min J 1,25 itu dalam bentuk polar 2,086 dengan sudut min 36,81 derajat, ya. Jadi kalau kalian kalkulatornya pinter ya sudah ubah sendiri saja, ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk polar dan polar, ya, untuk min J itu sudutnya adalah min 90 derajat. Kalau J itu plus 90 derajat, kalau min J itu min 90 derajat, maka ya kita tinggal bagi yang atas dengan yang bawah. Ini mendekati satu, kita anggap aja satu. Kemudian sudutnya yang atas dikurangi yang bawah. Min 90 derajat, min 36,81 derajat. Kita dapatkan sudutnya min 53,13 derajat. Ini adalah beban total yang dirasakan oleh sumber arus ini sebesar 1 ohm dengan sudut fase min 53,13 derajat. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya nih, berapa tegangan di R, berapa tegangan di C, dan berapa tegangan di sumber arus. Karena ini paralel, maka tegangannya sama besar. Arusnya yang keluar di sini, dia akan mencatu Z total, maka tegangannya dari ujung sini ke ujung sini, arus dikalikan impedansi total. Arusnya tadi 10 dengan sudut 0 derajat, impedansinya 1 dengan sudut min 53,13 derajat. Yang ini tadi kalau dikalikan magnitud 10 dikalikan 1 10, sudutnya ditambahkan 0 derajat ditambah min 53,13 derajat, dapatkan sudut min 53,13 derajat. Nah, inilah tegangan ya di sumber arus. Nah, terus kalau tegangan di masing-masing impedansi sama. Kenapa sama? Ya karena ini paralel. Kalau paralel tegangannya sama kan ujungnya sama. Ya. Oke. Jadi tegangan di sini 10 volt dengan sudut min 53,13 derajat. Di sini tegangannya juga sama, di sini tegangannya sama. Sehingga kalau mencari arus ya gampang saja, tinggal menerapkan hukum Ohm. Arus sama dengan tegangan dibagi impedansi. Nah, tegangannya sama, berarti kita pakai aja tegangan ini. Nah, impedansinya kita pakai yang ini. Untuk resistor ya 1,67 dengan sudut 0 derajat. Sehingga didapatkan arus di resistor tuh ini besarnya ya 10 dibagi 1,67, ini mendekati 6 gitu ya, 1,6. Oke, dengan sudut sekian. Kalau kita gambar fasornya, P-nya sama semua tadi ya. Karena paralel dan besarnya adalah 10 dengan sudut min 53,13 derajat. Nah, karena sudutnya itu min, ngambilnya itu searah dengan jarum jam, jadi ke bawah. Dan arusnya IR itu juga min 53,13 derajat, berarti arahnya juga ke kanan, 53,13 derajat, ini IR, kemudian ini IS,
Kemudian ini IC. Perhatikan untuk arus di kapasitor itu 90 derajat. Ya, beda fase dengan tegangannya. Kalau di resistor itu 0 derajat atau satu fase antara tegangan di resistor dan arus di resistor. Nah, kalau di sumber bagaimana? Yang di sumber itu karena bebannya itu ada resistor, ada kapasitor, ya ada beda fasenya. Nah, beda fasenya di sini antara tegangan sumber dan arus sumber itu 53,13 derajat. Ya, kalau kita lihat di sini berarti ini arusnya mendahului tegangan. Ya, arusnya mendahului tegangan sebesar 53,13 derajat.